Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu alayka ya Rasulullah, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun. Nah, apa lanjutnya, Bu? Liman kana yarjullah wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsira. Shadaqallahul azim. Yang kami hormati orang-orang tua kami, ketua dan seluruh pengurus yang sama, kepada ustaz-ustaz kami, orang-orang tua kami, ya juga kepada Ustaz Haji Amansah Sinaga yang juga hadir bersama kita pada siang hari menjelang sore ini. Terlebih ahli bait di rumah ini. Umat Islam hari ini semakin semangat untuk memperingati Maulid Nabi. Pokoknya kalau istri Ustadz agak sonyum-sonyum lah. Iya, pagi lain, potang lain, siang lain, malam lain. Nah, kan gitu Ustadz kan? Iya. Kalau Maulid Nabi, Isra Mi'raj agak naik timbangan. Orang tuaku yang hormat. Jadi kalau kita kaji sejarah, Nabi Muhammad itu berhijrah dari Mekah ke Madinah itu di usia berapa? Di usia 53. Karena 40 tahun dia diangkat jadi Rasul, 13 tahun dia berdakwah di Mekah. 40 tambah 13, 53. Dihitung hijriah itu sejak dia hijrah dari Mekah ke Madinah, bukan dari dia lahir. Ya, maka Nabi itu lahirnya tidak ada tahun hijriahnya. Tanggal berapa? Tanggal 12 Rabiul Awal. Tahun gajah. Disebut tahun gajah karena terjadi peristiwa Raja Abraha. Tahunnya tahun berapa? 500 Masehi atau Hijriah? Masehi. Kenapa tidak Hijriah? Karena belum ada tahun Hijriah saat itu. Makanya, lalu kenapa diketahui 12 Rabiul Awal, Ustadz? Hitung ke belakang. Tahun berapa Ustadz lahir bisa diketahui, nanti tengok aja ke belakang. Makanya ulama berbeda pendapat tentang kelahiran Nabi. Ada yang menyebut 10 Rabiul Awal, ada yang menyebut 11. Jumhur ulama berpendapat di tanggal 12 Rabiul Awal. Jadi dihitung sejak dia hijrah di usia 53. Nabi Muhammad meninggal umur berapa? 63 tahun. 63 dikurang 53 berapa? 10. Berarti Nabi Muhammad sudah wafat berapa tahun yang lalu? Kalau sekarang 1442 dikurang 10. 1432 tahun yang lalu. Ya, 1432 tahun yang lalu Nabi Muhammad sudah wafat meninggalkan kita. Pertanyaannya, tahu jawab bagaimana bentuk muka Muhammad tuh? Ada ponah nama nengoknya? Indah. Nggak ada banyak. Mana pau dah sompet dia dulu jalan-jalan ke Sungai Bakombang. Iya, sakat di tengah jalan. Nggak ada yang pernah melihat wajahnya. Bagaimana wajahnya, bagaimana hidungnya, bagaimana bentuk rupanya, kecuali kita baca dari sejarah kitab-kitab. Yang asli berjumpa dengan kita, dengan Nabi ini tak ada. Tak ada yang berjumpa. Tapi sayangkah kita kepada Nabi? Sayang. Cintakah kita kepada dia? Cinta. Tak pernah berjumpa, tak pernah basi tengokan, tak pernah tahu bagaimana bentuk uangnya, tapi sayang awak sama dia. Sedangkan ayah dulu tidak akan sayang sama OCN kalau tidak pernah berjumpa. Ika tidak pernah berjumpa tapi sayang. Itulah magnet kecintaan kita kepada Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi luar biasa sayangnya umat Nabi ini kepada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Jangankan kita, Allah saja sayang kepada dia. Kalau bukan karena nurnya Muhammad, maka dunia ini tak akan kuciptakan, kata Allah. Jadi Muhammad itu namanya sudah ada sebelum dunia ini diciptakan. Ya, Muhammad itu adalah Nabi kekasih Allah, disebut dengan Habibullah. Ya, disebut dengan kekasih Allah, Habibullah. Allah Subhanahu wa Ta'ala saja bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW dengan ucapan apa? Kalau ndak aja nawa, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi.
Allah dan malaikatnya saja bersolawat. Maka dikatakan Nabi, orang yang paling pelit di antara umatku itu adalah orang yang ketika namaku disebutkan, dia tidak mau bersolawat kepadaku. Maka kalau disebut nama Nabi Muhammad SAW, kita sering mengucapkan kalimat sallu alaihi. Kadang dengan kalimat yang panjang, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Karena kita semua berharap syafaatnya. Syafaati yaumal qiyamati haqqun. Syafaatku di hari kemudian itu adalah hal yang paling betul-betul terjadi. Faman lam yu'min biha falaisa minna. Orang yang tidak percaya kepada syafaatku, maka dia bukan dari bagian umatku. Yang tidak percaya itu maksudnya apa? Tidak mau dia bersolawat, termasuk tidak percaya. Orang tuaku yang hormati muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi Ustadz Haji Aman Syah Sinaga ya sudah membacakan kepada kita bersama Al-Qur'an surah Al-Ahzab ayat 21 yang isinya menyatakan tentang ketauladanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang harus kita contoh dan kita tiru. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, yang harus kita contoh, kita tiru. Bagaimana rupanya akhlak Rasul itu, Ustaz? Kita tak tahu kalau tak baca hadis. Kita tak akan tahu kalau kita tidak baca sejarah. Tauladannya Nabi itu bagaimana? Oh, tidak lo basawain. Nabi Muhammad wafat umur berapa, Bu? 63 tahun. Dia Isra Mi'raj di saat umur berapa? 2 tahun sebelum hijrah. Itulah Isra Mi'raj terjadi. Isra Mi'raj terjadi 2 tahun sebelum hijrah. Kalau dia hijrah umur 53 dikurang 2, berarti 51. Kenapa Nabi Muhammad di Isra Mi'raj kan? Karena dia bersedih, amul huzni. Kenapa sedih? Karena pamannya Abu Thalib dan istri Khadijah, kesayangannya, wafat dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Nabi Muhammad itu di usia 51 tahun menjadi duda. Dia nikah dengan Siti Khadijah umur berapa? 25. 51 tahun kurang 25 berapa? 26 tahun. Berarti berapa tahun Nabi Muhammad nikah dengan Rasulullah? 26 tahun bersama Siti Khadijah. Ayah udah lewat deh. Dah. Ustadz Aman Syah belum. Ya, bagaimana kehidupan rumah tangganya? Oi. Itu yang Anda awak contoh tuh. Kalau di dalam sejarah-sejarah, dalam hadis-hadis Nabi yang diceritakan oleh Aisyah mengatakan apa? Nabi itu sering kalau mandi besi gosok-gosokan. Muhammad menggosok punggung Aisyah dan Khadijah. Ya, menggosok punggung Aisyah maupun Khadijah. Dan Khadijah pun menggosok punggung Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Besi gosok-gosokan kan mandi. Ayah pun besi gosok-gosokan ya. Jarang-jarang. Elah Nabiin tak tolok mandi besi gosok-gosokan kan. Kalau makan besi sulang-sulangan kan. Tidak sompat lagi. Padahal itulah yang membuat magnet rumah tangga itu saling mengerti, saling menyayangi, saling mencintai. Awak waktu muda, oh apalagi pengantin-pengantin bahu, tidak tolak. Oh, mesranya lagi. Bahu 10 tahun, udah kayak nang lapok. Mangan begitu. Rasul itu 26 tahun dia menikah dengan Siti Khadijah. Mesranya bagaimana? Oi, itu yang tidak dicontoh tuh. Ketauladanan dalam rumah tangga. Ya, apa resepnya? Termasuk resepnya bagaimana istri itu supaya hormat kepada suami, seringlah meminum sisa minum suami. Wah, makanya kayak anak pesantren ke dulu, kalau guru kai bersisa minumannya, kai kojakan. Ke guru juga akhi kai ka sisakan ka bakojakin tak. Bakojak kai merobot minumannya. Begitu juga lah istri Rasulullah berkaya apa mana? Sering mereka meminum bekas minum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sisa minumannya. Ya, suatu ketika terjadi bagaimana ceritanya? Rasulullah ini pulang, sampainya dipulang di rumah dihadapkan Aisyah lah. Kita buat aja lah ala si gambal. Dihadapkan Aisyah lah teh manis kepada Rasul. Begitu dihadapkan Aisyah teh manis kepada Rasul, lalu Rasulullah pun mengambil air minuman itu dan langsung meminumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Kebiasaan Rasul disisakannya. Maka begitu Rasulullah tidak meminum itu, hampir mau dihabiskan Rasul. Kembali Rasul meminumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Aisyah mengatakan, tinggalkan sama aku ya Habib Allah, ya Rasulullah.
Lalu karena Aisyah mendesak, akhirnya Rasulullah pun meninggalkan. Ditinggalkannya lah. Lalu diambil Aisyah minuman itu. Bismillahirrahmanirrahim. Begitu diminum Aisyah, dimuntahkannya. Kenapa dimuntahkan Aisyah? Salah masuk iya, kalau orang kantor parapat menyebutnya. Orang si gambal. Dimasukkannya garam, bukan gula. Asin teh manis. Asin teh manis itu Rasulullah bagaimana sikapnya? Rasul sikapnya tadi dia berusaha menutupi kekurangan istrinya. Yang biasanya disisakannya, ini tidak dihabiskannya. Kenapa? Jangan tahu bininya kalau dia ada kekurangannya. Tidak tolok kipin. Kalau sombat lagu dibagiankan biniku, toh bang lagu lasen, nak lo bahas gue. Elah nak dawan contohin bu, ayahku kepribadian Nabi itu, makanya rumah tangga orang tu mesra sampai Khadijah menghembuskan napas terakhirnya. Maka begitu Khadijah pergi menghadap Allah Subhanahu wa taala, seakan-akan Rasulullah mati badannya separuh. Tidak ada kehidupan lain. Kalau awak mati bini awak. Apa cerita? Kayak mana? Iya habis doa separuh badannya, tidak semangat hidupnya lain. Beda. Kenapa? Tapi Khadijah itu bagaimana bu? Khadijah itu sejarahnya jandaka, usia 40 dinikahi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kekayaannya habis dalam berdakwah. Kalau zaman dulu berdakwah tuh habis hartawa, kalau sekarang berdakwah, hartawa. Kalau dulu berdakwah habis hartawa. Tapi Pak, uang dulu ditengoknya Ustadz kijang-kijang letong dibawa Ustadz Aman Sahinnya. Diantahkannya panjabahu. Jangan sangkut-sangkut Ustadz di jalan, kang mogok-mogok, ika panjabahu na Ustadznya. Elah uang dulu. Kalau gin, nang dikasihin jawab tabung-tabung. Oh nak memboliki, jangan kan mainnya. Begitulah bedanya. Dulu tak ada amplop, ndak. Tapi orang kaya memperhatikan nasib para guru. Ndak ada untanya dikasih, ndak ada rumahnya dibangunkan. Ika bayak sasak demi sasak lawak kumpulkan. Aku membolok rumah aku, ku tunggu kanan kiri muka belakang jamaah aku. Indah ada mantahkan sasak semen. Rupanya nang ku cariin juga yang membangunnya. Itulah beda kita dengan kehidupan Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Jadi Khadijah habis hartanya berdakwah dalam habis hartanya digunakan Rasul dalam berdakwah kemana-mana. Tapi pernahkah Khadijah mengeluh? Elah bedanya. Elah beda Siti Khadijah tanah Arab dengan Siti Khadijah si gambal. Tidak sama. Kalau sompaklah Siti Khadijah si gambal kayak Siti Khadijah Arab itu beda. Siti Khadijah si tanah Arab tak pernah mengeluh. Kalau Siti Khadijah rantau para apatnya gawat. Umpala Charlie-nya korjanya. Ibu tahu Charlie? Cari lidi. Dapat lesa kilo 3.000, 10 kilo 30.000. Tak bolehnya lah kipas. Jangan tersenggol awak kipas. Kipasin duit ku memboliknya nanya. Terus lama ngutuk ya. Apa letong lebih bosah gaji dari awak? Bini PNS lah kita PNS. Mak gaji ke-13 ku ikan abangnya. Elah bedanya. Maka kehidupan mereka mesra, harus saling introspeksi. Suami memperbaiki, istri juga harus memperbaiki diri. Itulah yang hendak kita contoh tuh kehidupan rumah tangganya. Kehidupan bertetangga, jangan tanya. Rasulullah SAW itu ayah, oma, di samping rumahnya ada si kafir, lewat dia dilempar pakai bangke, dilempar pakai diludahi pakai ludah, dicaci, dimaki. Begitu sakit tetangganya, Muhammad yang langsung pertama datang menjenguknya. Bagaimana dia kepada orang lain? Yahudi, itu sudah populer itu di media sosial. Si Yahudi yang buta dan ompong, tinggal dekat dengan masjid. Muhammad selalu menyulanginya. Disulangi Muhammad si Yahudi tadi makan, yang buta dan ompong itu. Setiap Nabi Muhammad menyulanginya. Apa kata si Yahudi tadi? Oi, kau kenal si Muhammad tuh? Jangan kau ikuti itu yo. Muhammad itu orang gila itu katanya. Muhammad itu stres itu. Muhammad itu pembongak, itu pembohong, pendusta, menentang ajaran nenek moyangnya. Pokoknya jangan kau dekat-dekati Muhammad itu, jangan kau dekati dia. Padahal yang menyulanginya adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana reaksi Nabi? Nabi tak mengatakan aku Muhammad itu, tidak. Dia terus lakukan, menyulang.
menyulang si buta tadi. Kalau sompala Ustaz Soleh dibegitukan, kasih tidak berterima kasih, maki-makinya pulang, tampaklah pakai tangan kiri kan. Tidak lopas-lopas kan. Tidak tahan awak di situ. Beda dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dihina, dicaci, dimaki dia. Bapak tadi si Yahudi itu kan tidak pernah mengenal Nabi. Dia hanya dengar cerita orang. Jadi kalau hoax itu dari dulu sudah ada itu. Makanya dalam agama ini perlu bertabayun, klarifikasi masalah itu. Awak nang bertetangga kalau ada nang cocok diceritakan orang, kata ibu itu tentang ibu begini, jangan ibu percaya. Cari dulu sumber aslinya, betul apa tidak. Jangan langsung naik sinting awak, langsung naik boreknya itu, boregarnya itu, bakombangan itu. Kombang telinga itu terus. Ndak lobas, jangan. Begitu juga diceritai orang lakinya, lakimu begini kata orang. Sampai di rumah hendak coba bercakap, langsung tebas. Jangan, tanya dulu klarifikasi. Terlambat ayah tu balik, janji sebelum maghrib, rupanya jam 7 sampai di rumah langsung kau nak repeti. Ndaknya ditanya dulu, kasih minum, duduk abah, duduk, minum. Angkat terlambat abah, bagi kaja. Tain rencana aku ndak copat balik, rupanya agak sodap berkumpulan, agak terlambat. Di tengah jalan bocor pula banku. Setengah jam aku mendorong kereta, ndak ada bengkel. Bagian jake bah. Mudah-mudahan sehat jabah, sehat sakit kukus badan abah. Bertabayun, mengklarifikasi. Batongkar orang tu lagi bini datang ke rumah. Kenapa kamu batongkar? Udah berapa hari? Udah 3 hari Ustaz. Gara-gara apa? Gara-gara Ustaz terlambat dia pulang. Ada kejadian. Rupanya dia hendak ke Kota Pinang mengantar barang. Berangkat sebelum zuhur dari rumah. Rencana di Kota Pinang jam 4 udah balik Karanto. Rupanya begitu dia keluar dari rumah itu dikabarkan kalau omak kawannya meninggal. Omak kawannya meninggal, ya ke situlah dia dulu melayat. Akhirnya tengah 2 lah dari Ranto sampai di Kota Pinang jam 4. Sampai di Kota Pinang jam 3. Sampai di Kota Pinang jam 3 membongkar hantu belau segala macam tuh ini. Pulanglah dia, tidak langsung ke rumah. Bakulhu dia dulu tempat kawannya tadi. Siap bakulhu baru balik dia ke rumah. Sampai di rumah udah kau nak porangi belum ditanya. Dia sakit hati, begitulah dia eloknya rasanya, tapi tidak ditanggapi secara positif oleh istrinya. Akhirnya terjadi pertengkaran. Rupa-rupanya ujung-ujungnya datang melapor sama Ustadz, baru kusuruh ya baca cerita. Angka kota lambat. Diceritakannya lah kayak yang kuceritakan. Minta maaf aku nabahnya. Nggak ada gunanya. Udah 3 hari 3 malam bertengkar. Ella gunanya tabayun. Kalau dalam bahasa fikihnya. Ella gunanya mengklarifikasi. Tanya dulu letak masalahnya. Jangan cepat awak kau nak fitnah. Sama dengan Nabi tadi si Yahudi itu. Akhirnya apa yang terjadi orang tuaku? Wafatlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar sebagai pengganti Muhammad SAW bertanya kepada Aisyah, "Ya Aisyah Ummul Mukminin, adakah sunnah Nabi selama hidupnya yang belum sempat kulakukan, yang tidak lagi kulakukan setelah kepergiannya?" Abu Bakar mengerti bahwa ada orang tua Yahudi yang buta dan ompong itu selalu diberi Nabi Muhammad SAW makan. Maka Abu Bakar pun dikasihnya makan. Disulanginya si buta tadi makan. Diikutinya sunnah Rasul itu. Begitu dia sulangi makan, apa kata si buta? Siapa jako? Man anta, siapa engkau saudaraku? Aku orang yang biasa menyulangimu. Apa kata si buta? Mataku memang buta, tapi mata hatiku tak buta. Aku bisa merasakan kalau kamu bukan orang yang biasa menyulangiku. Tak rasanya Ustadz pelayanan bini awak itu kalau musim maulid dengan tak musim maulid. Kalau musim maulid, udah makan abah. Elok penyebutnya. Kalau tak musim maulid, makan-makanlah. Tak saja pelayanan ini tanggal tua dengan tanggal muda. Tak aja pelayanan masih aktif awak dengan sudah pensiun. Udah beda pendapatan. Jauh beda pendapatan. Jadi kalau begitu siapa engkau? Aku orang yang biasa menyulangimu. Dijawabnya si Yahudi tadi, engkau tidak biasa, engkau bukan orang yang biasa menyulangiku. Orang yang biasa menyulangiku itu sebelum dia suapkan kepadaku, dia lombekkan dulu makanan itu. Karena dia tahu aku ompong.
Kau ndak diombekkan, langsung dikasihmu sama aku makannya, maka kau ngas sakit gigiku katanya. Ketahuan lah kau ndak konang biasa katanya. Oh, makanya Muhammad sayangnya luar biasa, dilombekkannya dulu makanan, baru disulangkannya. Makanya Abu Bakar akhirnya menangis. Kenapa kau menangis, saudaraku? Orang yang biasa menyulangimu itu adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kini dia telah wafat. Tamono atoen. Elah nang kuhina-hinen. Itulah yang selalu kucaci, kumaki setiap dia menyulangiku. Ternyata dia adalah Muhammad yang kucaci, namun dia tidak membalas cacian itu dengan hal yang negatif kepadaku. Bahkan dia semakin semangat untuk menyulangiku. Kalau begitu Abu Bakar Amirul Mukminin, ajari aku bersyahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.